Saat aku terjatuh jauh dari seorang ibu, aku benar-benar merindukan suara dan belayanmu. Seperti ingin lari dan memeluknya. Aku memang sangat merindukan tanah kelahiranku. Namun setumpuk kerinduan ini akan berubah menjadi sebuah kesuksesan yang nantinya akan aku bawa pulang ke tanah kelahiranku. Sebuah permasalahan di tanah rantau, jauh dari ibu dan keluarga yang kita sayangi, harus aku selesaikan dengan pikiranku sendiri. Untuk bersikap lebih mandiri karena itu adalah sebuah pilihan. Merantau merupakan satu di antara hal yang akan memberikan banyak tentang pengalaman hidup, karena mereka harus jauh dari ibu dan keluarga tercinta lainnya. Merantaulah agar kita semua bisa merasakan betapa besarnya rindu seorang ibu dan kampung halamanmu. Walau anak rantau jauh dari orang tua, percayalah, jika hati keduanya selalu dekat, kedekatannya bisa digambarkan layaknya ibu, jari dan jari telunjuk. Merantaulah, orang berilmu dan beradab tidak diam beristirahat di kampung halaman. Tinggalkan negerimu dan hidup di negeri asing. Sejauh apapun kita pergi, kita akan selalu punya tempat untuk pulang, yaitu keluarga. Merantaulah, maka engkau akan tahu betapa berharganya waktu bersama keluarga. Mungkin saya sedang jauh dari orang tua serta keluarga, tetapi dengan doa semuanya terasa dekat serta sangat bersahaja. Merantau adalah petualangan paling menantang, karena disinilah mental kami ditempa sekeras-kerasnya. Sehingga jangan bandingkan dengan mental anak mama dan papa. Pengalaman adalah guru yang kejam. Ia memberikan ujian dulu, baru pelajaran. Di antaranya, banyak hal yang tidak bisa didaur ulang, yaitu waktu yang terbuang. Maka pastikanlah sisa-sisa waktu Anda, kita semua dapat digunakan yang sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu yang kita miliki terbuang dengan sia-sia. Selalu aku lakukan yang terbaik dalam segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menciptakan yang terbaik buat hamba-hambanya yang tidak pernah berhenti untuk berdoa, kerja keras. Gunung itu seperti seorang ibu. Dia adalah sebuah tempat pelarian terbaik di saat diri kita merasa benar-benar jatuh dan membutuhkan semangat baru. Di luar sana banyak kegagalan dalam hidup ini. Terjadi karena kebanyakan orang tidak menyadari bahwa betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka memutuskan untuk menyerah.
Saat mereka bilang mimpi kita terlalu besar, katakan pada mereka bahwa pengetahuannya kurang luas. Masalah yang aku hadapi saat ini terlampau kecil jika dibandingkan besarnya cita-cita dan keinginanku membanggakan kedua orang tua. Buang segera keluh kesah, gantikan dengan pencapaian-pencapaian yang indah. Semangat yang luar biasa akan mengalahkan rasa lelah yang sangat menyiksa jikalau kita merantau. Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Tegas akan diri sendiri. Buang pikiran negatif dan lakukan yang terbaik. Kegelisahan hanya milik mereka yang putus asa. Ambillah resiko sebesar-besarnya. Kalau memang kita akan senang, kalau kita akan kalah, kalau kita akan jadi orang bijak. Jangan pernah bermimpi untuk sukses, tapi kerjakan sesuatu untuk meraih kesuksesan. Jangan tanyakan pada diri Anda atau kita semua apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat kita hidup. Kemudian kerjakan sebisa mungkin, karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Namun, orang-orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Jangan biarkan siapapun mengatakan kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu. Kita bermimpi, kita harus menjaganya. Kalau menginginkan sesuatu, raihlah, apapun itu caranya. Hasil itu tidak pernah mengkhianati sebuah usaha. Entah seberapa jauh kita bekerja keras, entah seberapa lelahnya kita, entah seberapa jauh perjuangan kita, namun semua kerja keras, rasa lelah kita semua, dan perjuangan kita semua akan dibayar lunas suatu saat nanti. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah dari berbagai rintangan yang dihadapi. Apakah kita mau berusaha mengatasinya, atau justru masalah-masalah tersebut kita jadikan alasan untuk berhenti dan menyerah? Jika hal itu terjadi pada diri kita, maka sudah pasti kita menjadi seorang yang sangat gagal. Di dalam hati dan langkah kaki kita tercipta sebuah impian untuk mewujudkan sebuah harapan dari orang yang senantiasa menantiku di sana. Kesendirian dan kesepian merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita saat ini. Namun, aku yakin ini merupakan sebuah proses menuju kesuksesan yang harus kita bayar harganya saat ini juga. Segala sesuatu yang kita lakukan memiliki resiko sendiri-sendiri. Tinggal bagaimana cara kita menyikapi resiko tersebut. Buatlah daftar apa saja yang ingin kita agendakan untuk hari ini. Awali dengan doa dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah masih memberikan kita semua kesempatan untuk berbuat dan berubah menjadi seseorang
yang lebih baik lagi dan bermanfaat untuk orang lain. Jika kita tidak bisa menjadikan pahlawan di medan perang, setidaknya buktikan ketangguhan kita semua di tanah rantau sampai berhasil mewujudkan semua cita-cita. Jangan bangga atas apa yang sudah diberikan oleh orang tua kita kepada kita semua. Banggalah atas apa yang bisa kita berikan kepada orang tua kita. Anak rantau adalah orang-orang hebat yang mendapatkan kepercayaan dari orang tua untuk melangkah dari zona nyaman. Kunci sukses di perantauan adalah menguatkan hati untuk tidak mudah goyah hanya karena sebuah kerinduan kepada keluarga. Tak perlu jadi hebat untuk memulai, tapi kita harus memulai untuk bisa jadi hebat. Alasan mengapa banyak orang tidak menyadari kesempatan adalah karena kesempatan selalu muncul dalam bentuk kerja keras. Kalau kita menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu saja. Jika seseorang bepergian mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan perjalanannya seperti menuju surga. Dan ini ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.